Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4A, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 25, yang terdiri dari 5 anggota yakni saya sendiri, Anissa Nabilah Rahmah, Mega Permatasari, Mamdu Hilmi, Muadil Faizin, dan Royhan Aziz Gifari yang akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai kasus penyelewengan dana CSR atau PSBI oleh anggota DPR sebagai tugas kelompok sinkronus agenda 2 terkait materi nilai dasar ASN. Pendahuluan, kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Pada hari Kamis malam kemarin, KPK menetapkan 2 anggota DPR sebagai tersangka korupsi, yakni Heri Gunawan dari fraksi Gerindra dan Satori dari fraksi Nasdem. Mereka dipersalahkan melakukan korupsi penyaluran dana program sosial melalui proposal fiktif saat mereka duduk di Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Kasus ini sudah diselidiki KPK sejak Desember 2024. Mereka diduga melakukan 2 tindak pidana, yakni gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan temuan KPK, Heri Gunawan diduga mendapatkan total dana sebesar 15,86 miliar rupiah, sedangkan Satori menerima total dana 12,52 miliar rupiah, yang mana total dana yang disalurkan mencapai hingga 28,38 miliar rupiah. Kini status keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Berikut modus operandi penyelewengan dananya. Awal mulanya pengajuan proposal fiktif. Mereka mengajukan proposal kegiatan sosial yang tidak sesuai dengan realitas. Selanjutnya, penyaluran melalui yayasan pribadi. Dana disalurkan melalui yayasan yang dikelola secara pribadi oleh para tersangka. Kemudian, penggunaan untuk kepentingan pribadi. Dana yang sudah mereka dapatkan, mereka gunakan untuk pembelian tanah, kendaraan, pembangunan rumah makan, dan showroom. Jelas, pola ini menunjukkan pelanggaran sistematis terhadap nilai-nilai berakhlak bagi ASN, terutama aspek akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan dana publik. Dalam kasus ini, BI dan OJK turut memiliki peran atau keterlibatan dalam prosedur penyaluran dana dan pemeriksaan KPK, yang mana prosedur penyaluran dana meliputi penyaluran dana CSR melalui Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI dan penyuluhan jasa keuangan atau PJK. Penyaluran melalui yayasan yang dikelola oleh anggota Komisi 11 DPR dan pengajuan proposal oleh tenaga ahli anggota DPR. Kemudian ada 2 orang perwakilan BI yang turut mengikuti proses pemeriksaan KPK sebagai saksi, yaitu Irwan yang menjabat sebagai Deputi Direktur Departemen Hukum BI dan Erwin Haryono selaku mantan Kepala Departemen Komunikasi BI. Baik, saya Mega Permatasari akan melanjutkan presentasi. Dampak jika nilai dasar ASN tidak diterapkan. Yang pertama, kepercayaan publik menurun. Kepercayaan terhadap birokrasi dan lembaga negara seperti DPR akan menurun tajam. Yang kedua, pelayanan publik terganggu. Masyarakat kehilangan hak atas bantuan sosial yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Yang ketiga, integritas lembaga melemah. Tidak diterapkannya nilai dasar ASN membuka peluang terjadinya korupsi sistemik yang merusak stabilitas pemerintahan. Yang keempat, kerugian materi dan moral. Penyalahgunaan dana publik berpotensi mengalihkan sumber daya yang seharusnya dinikmati masyarakat. Dampak-dampak ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan nilai berakhlak dalam setiap aspek pelayanan publik. Kemudian, hambatan-hambatan penerapan nilai berakhlak. Yang pertama ada korupsi dan budaya suap yang telah mengakar dalam sistem birokrasi. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum dan imunitas bagi pejabat tinggi. Dan juga disengagement ASN terhadap ketidakjujuran di lingkungan kerja. Hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi secara sistematis untuk memastikan nilai berakhlak supaya dapat diterapkan dengan efektif.
Baik, saya Muadil Faizin akan melanjutkan analisis kasus penyelewengan dana oleh aparatur sipil negara. Dalam kasus ini, nilai berakhlak yang dilanggar yakni yang pertama, nilai berorientasi pelayanan, di mana dana yang seharusnya untuk masyarakat namun dialihkan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, nilai akuntabel. Terlihat tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana publik. Yang ketiga, nilai loyal. Dalam kasus tersebut, para oknum telah mengkhianati kepercayaan publik dan negara demi keuntungan pribadi. Lalu nilai yang keempat, nilai kompeten, di mana para oknum telah gagal menjalankan tugas sesuai dengan standar profesional. Selanjutnya, implementasi praktis nilai berakhlak untuk individu ASN. Yang pertama, seharusnya menolak segala bentuk gratifikasi dan suap. Lalu yang kedua, melaporkan pelanggaran melalui whistleblowing system. Dan yang ketiga, menjaga integritas dalam setiap pengambilan keputusan, lalu mengikuti pelatihan etika dan anti korupsi secara berkala. Dan implementasi untuk institusi, yakni memperkuat sistem pengawasan internal, menerapkan transparansi anggaran dan pengadaan, lalu melakukan audit rutin, dan hal-hal yang tidak terduga. Selanjutnya, membangun budaya organisasi berintegritas tinggi. Dengan adanya kasus penyelewengan dana CSR dan PSBI yang dilaksanakan oleh anggota DPR, terlepas beliau itu bukan seorang ASN misalnya, tapi termasuk kepada bagian perangkat negara, saya melihat sebuah catatan penting, atau mungkin dalam slide dapat dibaca sebagai pembelajaran dari kasus. Nah, 3 poin inti ini merupakan gabungan dari bentuk analisis yang menghasilkan produk gagasan dan juga implementasi praktisnya. Nah, maka dari itu 3 kunci ini menjadi core value yang menjelaskan setidaknya dapat mengurangi atau mungkin dapat memberantas kondisi-kondisi yang bersifat tindak pidana ini. Nah, seperti misalnya pentingnya sistem pengawasan, lalu transparansi, ya mungkin akuntabilitas itu bagian dari atau terapannya adalah transparansi dan juga penegakan hukum tanpa pandang bulu. Nah, di sini kan terlihat ya aspek loyalnya, lalu bentuk sebuah ketegasan. Jadi selain daripada nilai-nilai dasar ASN, di sini bentuk bela negara yang sudah dibahas sebelumnya pun masuk kepada bagian ini. Nah, sehingga berkesimpulan bahwasanya kasus yang dihadapi atau misalnya kasus yang sudah ada sekarang yang kita analisis pada saat ini, walaupun memang terkait dengan penyalahgunaan anggaran ataupun dana yang dijatuhkan masuk kepada ranah perundang-undangan tindak pidana korupsi, mungkin sudah banyak ya terkait dengan hal tersebut, berita-beritanya makin kesini makin marak gitu ya, baik itu melalui menteri atau misalnya pejabat-pejabat eselon tertentu yang beritanya sudah tersebar di mana-mana dan peliputannya juga bersifat masif. Nah, yang dapat disimpulkan bahwasanya ini bukan lagi berkaitan dengan pelanggaran, bahkan masuk kepada tindak pidana. Jadi ada unsur kriminalitas di dalamnya dan juga selain kepada ranah hukum, ini sudah menjadi pelanggaran nyata terhadap etik dan juga yang bersumber dari nilai-nilai berakhlak dengan dampak yang melibatkan umat atau misalnya secara luas. Hal ini kan terlihat ya tingkat penurunan kepercayaan publik, integritas sebuah instansi itu kan disebabkan oleh oknum-oknum ini. Nah, maka dari itu seharusnya dengan adanya nilai berakhlak yang dimaksud sebagai sebuah aparatur negara, perangkat negara, dan
penerima hak dan kewajiban dari sumber baik itu APBN, APBD dan sumber-sumber yang bersifat kepemilikan negara. Ini memang harus menjadi salah satu landasan utama gitu, untuk mencegah bahkan bukan lagi menanggulangi ya, karena menjadi prinsip dasar. Jadi ketika misalnya seseorang sudah memiliki konsep atau sudah memiliki nilai berakhlak dalam dirinya, akan jauh keinginannya dari melakukan tindak pidana yang dalam di sini dimaksud tindak pidana korupsi. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat dari kelompok kami. Jika misalnya ada segala sesuatu yang kurang berkenan atau menyinggung salah satu pihak, mohon maaf. Dan juga dokumen ini dan apa yang kita presentasikan sangat dapat dikritisi dan juga ditinjau ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.